Kamu cantik. Kamu mau gak jadi pacar aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami SPF, Kreator Spoiler Film. Channel yang akan menyajikan alur cerita film yang unik dan menarik untuk kalian tonton. Di video kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Di Bawah Umur. Walaupun di film ini terdapat banyak sisi negatif tentang pergaulan bebas dan dunia malam, tapi saya akan mengusahakan membawakan alur cerita film ini dengan baik, dengan mengambil nilai-nilai positif supaya menjadi pesan tersendiri untuk remaja di era milenial. Film ini mengisahkan tentang kenakalan remaja saat di bangku sekolah pada zaman yang sudah berubah sangat pesat, membuat para remaja memiliki permasalahan yang baru, yaitu berpacaran dan dunia yang bebas. Aryo yang masih remaja memiliki batasan tersendiri dalam hal ini. Aryo jatuh hati kepada wanita cantik bernama Lana. Di saat hubungan mereka yang baru terbangun, terdapat rintangan yang pahit. Aryo dihadapkan dengan masa lalunya yang tak terduga. Kevin yang dulunya adalah mantan sahabatnya Aryo, namun gara-gara ia dituduh Kevin karena telah melakukan hal yang tidak senonoh kepada Naya, bahkan dianggap menghamilinya, membuat persahabatan mereka terputus. Apakah yang akan terjadi dengan Aryo selanjutnya? Mari kita mulai ceritanya. Film ini dimulai dengan adegan pada saat di kelas. Bu Endang yang sedang mencari keberadaan Aryo, Indra, dan Bayu, namun ia tidak menemukannya di kelas karena setiap harinya mereka selalu datang terlambat masuk sekolah. Aryo, Indra, dan Bayu yang baru datang di sekolah, mereka diperiksa oleh seorang guru karena dianggap bolos sekolah. Kemudian mereka diperiksa tasnya. Setelah itu, Aryo, Indra, dan Bayu pergi ke kelasnya dengan cara mengendap-endap. Tiba-tiba muncul siswi cantik di depan Aryo yang membuat mereka bertiga ketahuan lagi. Saat di ruangan guru, mereka disidang tentang absensi kehadirannya di kelas. Mereka beralasan kalau tidak ingin menimbulkan skandal antara murid menyukai gurunya. Dan kata-kata manis dari Aryo membuat Bu Endang terpesona dengan kata-kata Aryo, sehingga mereka diperbolehkan keluar. Scene diperlihatkan Aryo, Indra, dan Bayu sedang dihukum berdiri di halaman sekolah. Pada saat ada siswi cantik yang lewat, membuat hati Aryo terpana satu orang, yaitu Lana. Aryo yang menemukan pulpen Lana di toilet. Ia ingin memberikan pulpen tersebut di kelasnya Lana. Ia meminta izin kepada gurunya, kemudian memberikan pulpen tersebut sambil mengkode Lana. Pada saat Aryo ingin menemui sahabatnya sambil di jalan menggunakan earphone, ia tidak tahu kalau di depannya ada Lana. Kemudian ia menabraknya. Saat memandangi Lana, tak disangka ia dipanggil Kevin karena telah mencoret mobilnya. Kemudian mereka berantem dan saling baku hantam. Kevin sebenarnya ditugaskan untuk menjaga adik sepupunya, yaitu Lana. Lana yang pulang sendirian membuat ibu Kevin bertanya-tanya. Lana menjelaskan kalau Kevin tadi barusan berantem di sekolah. Kevin yang baru datang, ia langsung dimarahi ibunya. Karena Kevin gak terima, ia diadukan ke ibunya. Ia lantas menyuruh Lana membersihkan mobil yang baru saja dicoret Aryo. Pada saat di sekolah, Aryo yang sedang mengikuti ekskul bela diri, ia tak berkedip memandangi Lana. Kemudian Aryo yang tahu kalau Lana salah masuk toilet cowok, ia menjaga toiletnya agar tidak ada anak-anak yang masuk. Pada saat di auditorium, Ustadz yang sedang memberikan pidato kepada anak sekolah lantas mendapatkan reaksi yang tidak bagus. Namun Aryo yang mempunyai ide positif membuat teman sekelasnya mengikuti arahannya, sehingga Ustadznya melanjutkan pidatonya tentang masalah sholat 5 waktu dan masalah zina. Tak disangka di waktu yang sama, hal yang tidak senonoh terjadi. Kevin bersama Marsha yang berada di toilet melakukan fantasi liar. Bu Endang yang bersama guru tampan sedang menempelkan informasi di mading. Tak disangka saat mereka membahas tentang fantasi remaja, tiba-tiba Kevin datang, yang membuat dua guru itu terkejut. Kemudian Kevin pamit pulang. Scene diperlihatkan saat makan malam. Dua orang tua Kevin sedang membicarakan anaknya karena belum pulang.
Pada saat di kamar, Lana terkejut ada secari kertas, tapi tidak tahu siapa yang menulisnya. Ia sampai terlamun tentang sosok yang menuliskan secari kertas itu. Pada saat di kantin, tiba-tiba ia dihampiri Nino, temannya Kevin. Ia berkata kotor. Lana yang tidak terima, ia langsung menamparnya. Nino yang marah karena habis ditampar. Ia ingin memukul Lana. Tiba-tiba, dia ditahan oleh Aryo, dan terjadilah baku hantam antara keduanya. Karena Aryo melindungi Lana, Aryo dibawa ke kantor kepala sekolah supaya menelpon ibunya. Hukuman dijatuhkan bahwa Aryo tidak bisa mengikuti pelajaran. Setelah keluar dari ruangan kepala sekolah, ia menghampiri Lana yang sedang menunggunya, dan barulah mereka berkenalan. Pada saat di rumah Lana yang sudah mendapatkan perlakuan buruk, ia lalu menelpon mamahnya kalau ia ingin pulang ke rumah. Hal yang membuatnya tersenyum lagi adalah pada saat melihat tulisan pada kertas kecil yang ditempelkan di cermin. Saat di kelas, Lana yang sedang bersantai tiba-tiba dihampiri Marsha. Marsha menyuruh Lana untuk menjauhi Aryo karena dia menganggap kalau Aryo itu pacarnya. Karena Lana adalah tipe cewek yang kuat, ia langsung tersenyum setelah melihat donat pemberian Aryo. Kemudian Aryo datang menghampirinya, dan ia mengumumkan ke semua anak sekolah yang berada di kantin bahwa sejak saat itu keselamatan Lana adalah tanggung jawab Aryo. Saat pulang sekolah, Lana yang ingin ke pasar, ia dihadang oleh Nino. Ia ingin memanfaatkan Lana. Awalnya, Nino meminta maaf atas kata-kata kotornya pada saat di kantin. Lalu, ia mengajak Lana pergi untuk nonton bioskop. Sahabatnya Lana yang tahu kalau Nino adalah orang yang brengsek, ia langsung menarik Lana keluar. Sesampainya di pasar, sahabatnya Lana yang tahu kalau Lana sedang mengintai pelaku yang masuk ke kamarnya, ia menyuruh Lana untuk membeli CCTV. Lana yang berada di kamar, terlihat masih ada orang yang meninggalkan secari kertas. Di waktu yang sama, Aryo yang sedang berbicara dengan Naya, sahabatnya dulu. Aryo mengungkapkan perasaannya kepada Naya bahwa ia menyukai Lana. Naya memiliki perasaan sebagai cewek, lantas menyuruh Aryo untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Naya juga menyuruh Aryo untuk menceritakan masa lalunya. Pada saat di sekolahan, Bayu pergi ke gudang untuk mencari mikrofon. Kemudian ia berbicara lantang di depan semua teman-teman sekolah soal perasaan Aryo dan Lana. Hal itu membuat Aryo pesimis untuk mengungkapkan perasaannya kepada Lana karena ia tidak diperbolehkan ibunya berpacaran, serta ia memiliki masa lalu yang kelam. Nino yang mendengar informasi tersebut membuatnya marah. Lalu pada saat di rumah, Kevin melarang Lana untuk mendekati Aryo. Saat di dalam kamar, Lana yang kepo siapa pelaku yang menulis secari kertas itu. Ia langsung membuka CCTV-nya. Ternyata pelakunya adalah Aryo. Saat itu juga, Aryo berada di luar jendela rumahnya. Lalu Aryo mengajaknya keluar jalan-jalan. Mereka pergi keluar dengan rasa happy dan bahagia. Saat berada di pasar, Lana bercerita kepada Aryo kalau ia orang Bandung. Ia pindah ke Jakarta karena kedua orang tuanya takut kalau Lana melakukan hal yang sama seperti kakaknya, yaitu hamil di luar nikah. Aryo mengatakan kalau nggak semua laki-laki itu jahat. Lana kemudian menanyakan kebenaran dari perasaan Aryo. Aryo yang berdiri di depannya berkata kalau Lana adalah versi terbaik dari sekian cewek yang dia temui. Sebelumnya, Naya sempat berpesan kepada Aryo untuk menjelaskan semua tentangnya. Tak disangka, Lana membuka pertanyaan sendiri tentang Aryo. Aryo berkata kalau Marsha tak lebih dari temannya saja, dan Aryo tidak mempunyai perasaan dengannya. Kemudian Aryo mengungkapkan cintanya kepada Lana, dan akhirnya mereka berpacaran. Tak disangka Marsha berada di belakang mereka, lalu ia memfoto kejadian Aryo dan Lana. Aryo dan Lana yang resmi jadian, mereka menjalani hidupnya dengan bahagia. Scene diperlihatkan Aryo dan Lana sedang menghadap ibunya dan bilang kalau mereka berpacaran. Ibunya yang mempunyai alasan sendiri yang belum pernah dikatakan kepada Aryo. Ibunya melarang Aryo dan Lana berpacaran. Kemudian ibunya bercerita, 17 tahun sudah ibunya menyembunyikan rahasia tentang Aryo begitu dalam. Tanpa disadari sekian lama, ternyata ibu kandungnya bernama Laila. Dan kakeknya tidak mengakui anak itu karena hubungan Laila yang hamil di luar nikah. Kakeknya menganggap kalau bayi Aryo adalah aib bagi keluarganya, jadi kakeknya membuangnya.
Bayi tersebut lalu diberikan kepada nenek Minah, pembantunya. Lalu bayi tersebut dirawat nenek Minah dan anaknya yang sekarang menjadi ibunya. Ibunya berkata kalau bayi itu disingkirkan karena demi nama baik keluarga. Laila seharusnya sebagai ibu kandungnya membuat kesalahan besar dengan membuangnya. Namun gara-gara itu pula, ibu yang sekarang atau ibu yang merawatnya menganggap kalau Aryo ibarat cahaya yang menerangi hati ibunya. Ibunya berkata kalau keberadaan Aryo menurutnya adalah anak yang istimewa serta anugerah yang diberikan Tuhan. Dengan fakta tersebut membuat Aryo menangis sejadi-jadinya. Pada saat di kantin, tiba-tiba Marsha menjambak rambutnya Lana. Lana yang tahu kalau Marsha tak memiliki hubungan apapun dengan Aryo, lantas membuat Lana dapat melawan balik. Lana juga mengancam jangan sampai berurusan lagi dengannya. Marsha lalu menemui Aryo dan mengadukan hal tersebut kepada Aryo. Namun Aryo berkata sebaliknya, kalau Aryo ingin memberhentikan drama antara Aryo dan Marsha. Kemudian ia ditonjok Kevin dan bilang tentang perlakuannya dengan Naya. Saat di rumah Naya, Bima yang sudah tahu kebenaran pelaku yang menghamili Naya, ia ingin menemuinya dan menyuruh Naya untuk menjelaskan kepada Kevin dan Aryo. Dan sekarang Aryo sedang berada di jalan dengan tatapan kosong dengan wajah yang babak belur. Scene diperlihatkan saat Kevin, Aryo, Bima, dan Lana berkumpul. Lalu Naya mengungkapkan kalau bukan Aryo yang menghamilinya, dan Bima mempertegasnya. Hal itu membuat Kevin merasa bersalah ke Aryo. Kevin berkata dulu adalah sahabat, namun harus diputus oleh satu pengkhianat. Dan ternyata yang menghamilinya adalah Nino. Singkat cerita, Kevin dan Bimo memancing Nino ke markas Aryo, dan Kevin mengutarakan permintaan maafnya. Kemudian mereka berlima menghajar Nino sampai nggak bisa berdiri. Singkat cerita, Aryo dan Lana diperlihatkan berdiri karena hukuman sekolah. Mereka menjalani hukuman bersama dengan rasa bahagia. Jiwa muda memiliki keinginan besar untuk melakukan apapun, asalkan memiliki prinsip-prinsip yang kuat serta cita-cita yang kokoh, pasti bisa melawan hal-hal yang bertolak belakang bagi norma. Jiwa yang bergejolak memang harus diarahkan ke cita-cita yang lebih besar, bukan ke arah jurang kegelapan. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Saya ingatkan sekali lagi, yang belum subscribe bisa kasih subscribe di channel kami, serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Salam dari kreator spoiler film.